Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang masalah sholat, karena saya sering melihat secara umum banyak sekali orang yang sholat itu bergerak-gerak sehingga gerakannya itu menjadi sebab sholatnya batal, dan dia tidak tahu kalau itu menjadi sebab batal. Ini saya sengaja akan menerangkan biar orang yang melihatnya bisa memetik ilmu, sehingga kalaupun di saat sholat kemudian dia bergerak karena ada kepentingan, tubuhnya ada yang gatal kemudian digaruknya, atau malah ada kepentingan di saat sholat jamaah orang yang di depannya batal kemudian dia pergi, lalu orang yang di belakang ini ke depan, berjalan ke depan. Ini kan ada ilmunya, ini nggak sembarangan jalan gitu aja bisa batal sholat. Semua ada ilmunya, termasuk menggaruk perkara yang gatal, termasuk gerak-gerak. Nah itu kalau berlebihan bisa batal. Kaki untuk nggaruk kaki karena kaki sebelah gatal, itu bisa batal. Lalu bagaimana supaya kita itu gerak dalam sholat, bahkan melebihi dari bilangan tapi tidak batal? Ada ilmunya. Secara ilmu fikih, gerakan yang membatalkan itu gerakan yang sampai bilangan 3 kali. Kalau gerakan itu bilangannya 1 kali, 2 kali, dia tidak batal. Contoh, seandainya saya lagi sholat nih, Allahu Akbar, gitu kan, lalu kemudian wah kiat, lalu kita garuk ini 1, 2, 3. Ini kalau cara nggaruknya dia tidak terlepas, tidak terlepas seperti ini, maka bilangan sampai 3 kali seperti ini tadi, 1, 2, 3, ini dikumis garukan 1 kali. Bahkan sekalipun dia itu menggaruknya itu sampai 100 kali, kalau tangannya tidak terlepas gini, ini tidak terlepas, maka dihukumi garukan itu 1 kali. Cuman kalau 1 ini terlepas, ya 1, 2, 3, sholatnya batal. Itu ilmu yang perlu kita pahami, agar di saat kita melakukan gerakan, di saat melakukan ibadah sholat, tidak menjadi sebab ya gerakan itu menjadi batal. Contoh lagi, kalaupun di saat kita sholat berjamaah, kemudian makmum yang di depan kita itu batal, lalu makmum itu kan pergi. Nah, kita yang ada di belakangnya ini kan jalan ini. Kalau jalannya itu biasa saja seperti jalan umum, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kayak gitu, itu kalau melangkah sampai 3 kali, kanan kiri kanan, melangkah 3 kali, sholatnya batal. Lalu bagaimana biar kita tidak batal? Ada ilmunya. Boleh melangkah cuma 2 kali. 1 kali melangkah berhenti, 1 kali melangkah berhenti, gitu. Bagaimana kalau 2 kali langkah kemudian kita belum nyampe ke tempatnya karena makmumnya itu ada di barisan ketiga atau keempat gitu, karena kita di sini, ya kita di saat 2 langkah ini berhenti dulu, tunggu sampai ganti gerakan. Di saat nanti udah ganti gerakan, nah kita jalan lagi 2 kali, 1, 2. Kok belum nyampe juga, ya kita berhenti dulu sampai kita ada gerakan yang mengganti dari itu. Gerakannya ganti, misalnya dari berdiri ruku ini sami Allahu liman hamidah, ini kan udah ganti nih, dari berdiri, dari ruku bersama Allah, jalan lagi nggak apa-apa, itu kayak gitu. Dan boleh melangkah cuma 2 langkah, 1, 2. Kalau sampai melangkah 1, 2, 3, sholatnya batal. Masya Allah, itu pentingnya ilmu. Makanya sholat itu ya harus punya ilmu. Kalau hanya sholat saja tidak punya ilmu, Masya Allah, percuma, kesel. Bahkan sampai ada keterangan salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu di saat itu bertemu dengan salah satu setan. Kemudian setan itu ditanya, loh, kok kamu nggak masuk masjid? Begitu.
enggak Nabi. Lah ngapa? Saya takut sama orang yang tidur itu. Kok malah takut sama orang yang tidur? Iya, karena orang yang tidur itu mempunyai ilmu, sedangkan orang yang sholat itu tidak punya ilmu. Dia sholat tidak punya ilmu, tidak perlu saya ganggu, dia sudah salah, dia sudah tidak sah sholatnya. Tuh kayak begitu. Masya Allah, ini pentingnya ilmu. Masya Allah. Untuk itu ayo kita perhatikan untuk kaitan gerakan-gerakan di dalam sholat. Jangan sembarangan, boleh kita bergerak tapi pakai ilmu, pakai prosedur ilmu fikih atau tata cara agar sholat kita tidak rusak di saat kita mengerjakan sholat. Semoga bisa dipahami ya. Itu berkaitan dengan gerakan-gerakan di dalam sholat yang menjadi tidak batal dan gerakan-gerakan di dalam sholat yang menjadi batal. Jadi poinnya, kalau ingin gerakan di dalam sholat itu tidak batal, maka jangan sampai bergerak melebihi dari 2. 1, 2, berhenti. Tahan dulu sampai kita ganti gerakan, ganti rukun. Nah baru setelah itu kita gerak lagi, boleh 2. Kalau sampai bergerak 3 kali, maka sholatnya batal. Termasuk melangkah di saat ada jamaah yang batal yang di depan kita pergi, kita mau menempati tempat yang di depan itu boleh, tapi melangkahnya 2 kali agak dipanjangkan. 1 rapat kakinya, 2 rapat kakinya gitu. Jangan sampai melangkah 3 kali. Kalau melangkah 3 kali sholatnya batal. Itu berarti geraknya sudah mencapai bilangan jamak gitu. Jadi 3 itu mewakili dari jamak, dihukumi banyak gerak, batal sholat. Ngoten nggih. Pun ngoten mawon, semoga bisa dipahami, menambah wawasan keilmuan tentang masalah sholat agar kita sholat tidak menjadi orang yang rugi karena kita sholat memakai ilmu. Amin ya rabbal alamin.